Kisah panjang Raja Mahendra Sang Raja di Persimpangan Gunung dan Demokrasi. Prolog, bayi di bawah Himalaya, langit di atas. Kathmandu bersinar pucat ketika salju pertama turun di puncak-puncak Himalaya. Di istana Narayan Hiti yang megah, gendang kerajaan berdentang, mengabarkan kelahiran seorang bayi laki-laki dari garis darah, sah garis keturunan yang mengalir dari prajurit kuno Gorha. Bayi itu diberi nama Mahendra Bir Bikram Sahdev, yang berarti Mahendra, sang pemberani dan perkasa. Ia lahir pada masa ketika Nepal bukanlah kerajaan bebas sepenuhnya. Kekuasaan raja hanya sebatas bayangan. Yang memegang kendali nyata adalah keluarga Rana, para perdana menteri turun-temurun yang memerintah atas nama monarki. Namun membelenggu raja di istananya sendiri. Ratu Kanti, ibunya, memeluk bayi itu erat dan berbisik lembut. Suatu hari, kau akan mengembalikan suara ayahmu. Kau akan membuka pintu istana yang telah dikunci oleh tangan orang lain. Kalimat itu, tanpa disadari, menjadi nubuat bagi seluruh perjalanan hidup Mahendra. Masa kecil, dalam bayangan kekuasaan Rana. Anak kecil itu tumbuh di dalam dunia yang serba teratur. Setiap langkahnya diawasi, setiap kata yang diucapkan harus penuh kehati-hatian. Istana Narayan Hiti bagaikan sangkar indah dari batu dan emas penuh kemewahan, namun tanpa kebebasan. Di usia belia, Mahendra sudah diajarkan tentang sejarah panjang para raja. Nepal, Prithvi Narayan Shah, sang penyatu kerajaan, yang mengajarkan bahwa Nepal adalah taman di mana bunga-bunga dari segala jenis tumbuh. Bersama, kata-kata itu tertanam dalam benaknya, menjadi dasar cintanya pada tanah air. Namun, saat remaja, Mahendra juga menyaksikan penderitaan rakyat di luar tembok istana. Ia melihat petani memikul gandum di ladang berbatu, anak-anak berjalan tanpa alas kaki menuju sungai, dan perempuan menimba air dari sumur yang kering. Pemandangan itu menimbulkan luka dalam hatinya, luka yang kelak membentuk tekadnya untuk menciptakan tatanan baru. Ketika keluarga Rana mengasingkan Raja Tribhuvan ke India, Mahendra nyaris kehilangan arah. Ia ditinggalkan di Kathmandu sebagai simbol kosong, tanpa kuasa. Namun dalam kesepian itu, ia menemukan panggilan hidupnya, memperjuangkan kedaulatan raja dan memulihkan harga diri Nepal. Bertahun-tahun kemudian, setelah perjuangan diplomatik yang panjang dan tekanan dari India, ayahnya kembali ke tahta. Mahendra menyaksikan rakyat menyalakan obor di jalan-jalan, memuja nama Raja Tribhuvan. Sejak hari itu, ia bersumpah, monarki tidak akan pernah lagi menjadi boneka. Naik tahta, raja di tengah awan demokrasi. Ketika Raja Tribhuvan wafat, Mahendra naik tahta sebagai Raja Nepal yang baru. Dunia saat itu berubah cepat. India telah merdeka, Cina menjadi republik komunis, dan ide demokrasi merambat ke setiap lembah Himalaya. Di Kathmandu, partai-partai politik bermunculan. Rakyat yang selama berabad-abad hanya mengenal raja, kini mulai berbicara tentang suara rakyat. Bagi Mahendra, semua itu terasa asing, bahkan berbahaya. Ia menghormati cita-cita kebebasan, tapi ia juga mencium aroma perpecahan. Dalam pidato penobatannya, ia berbicara bukan dengan nada marah, melainkan penuh renungan. Nepal adalah gunung yang tinggi dan keras. Jika kita mencoba mendakinya tanpa arah, kita akan jatuh ke jurang. Aku tidak ingin rakyatku jatuh hanya karena mereka tergoda pada ide yang belum mereka pahami. Sebagai raja, Mahendra tidak menolak demokrasi secara langsung. Ia mencoba memberikan kesempatan kepada sistem parlementer, menunjuk Bisweswar Prasad Koirala bin P. Koirala sebagai Perdana Menteri, seorang nasionalis yang cerdas, karismatik, dan berani. Namun di balik senyum diplomatik mereka, tersembunyi ketegangan yang dalam. B.P. Koirala berkeyakinan bahwa rakyat harus menjadi penguasa tertinggi. Mahendra berkeyakinan bahwa raja adalah pelindung tak tergantikan. Dua pandangan ini akhirnya bertabrakan seperti dua batu besar di sungai Himalaya. Kudeta sunyi, malam ketika raja menarik nafas Nepal. Pada malam yang dingin di bulan Desember, kabut tebal menyelimuti Kathmandu. Sementara rakyat tertidur, Raja Mahendra sedang duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap peta Nepal yang terbentang di hadapannya. Ia menatap lembah-lembah, sungai, dan gunung, lalu bergumam, jika aku tidak menjaga mereka, siapa yang akan melakukannya? Dalam kesunyian itu, ia mengambil keputusan yang paling berani atau paling kontroversial dalam sejarah negerinya. Ia membubarkan parlemen, menahan Perdana Menteri,
dan mengambil kembali seluruh kekuasaan ke tangan istana. Keesokan paginya, pengumuman kerajaan disiarkan di radio. Atas nama Persatuan Nasional dan Kestabilan, Raja Mahendra Bir Bikram Shah, Dev mengambil tanggung jawab penuh atas negara dan rakyat Nepal. Seluruh negeri terdiam. Bagi sebagian orang, Mahendra adalah penyelamat. Bagi sebagian lain, ia adalah penghapus harapan demokrasi. Tapi sang raja tidak mundur. Ia percaya bahwa Nepal terlalu rapuh untuk bertahan dengan sistem barat. Beberapa bulan kemudian, ia memperkenalkan sistem panchayat, sistem pemerintahan tanpa partai politik. Dalam struktur ini, setiap desa memiliki dewan lokal, tetapi semua kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan raja. Ia menamakannya demokrasi terpimpin dengan akar tradisi Nepal. Bagi Mahendra, sistem ini adalah bentuk harmoni antara tradisi dan kemajuan. Namun bagi dunia luar, ini adalah langkah mundur dari demokrasi. Sang raja penyair dan pemikir. Di luar politik, Mahendra adalah sosok yang kompleks. Ia bukan hanya raja, tapi juga penyair, filsuf, dan pencinta alam. Dalam kesunyian istana, ia sering menulis puisi yang berbicara tentang cinta, kesepian, dan tanggung jawab. Salah satu puisinya berbunyi, "Aku adalah penjaga di antara badai, menatap gunung yang tak bergerak, namun hatiku seperti sungai, selalu mencari arah ke laut yang tak pasti." Ia memperkenalkan banyak kebijakan kebudayaan, mendorong penggunaan bahasa Nepali sebagai bahasa nasional, memperluas pendidikan ke wilayah pegunungan, dan membangun jalan raya Tribhuvan yang menghubungkan Kathmandu dengan dataran India, jalan pertama yang membuka Nepal dari isolasi berabad-abad. Di bawah pemerintahannya pula, pariwisata Nepal mulai berkembang. Para pendaki dari Eropa datang, menyebut Gunung Everest sebagai puncak dunia. Mahendra menyambut mereka bukan hanya sebagai tamu, tapi sebagai jembatan yang membawa Nepal ke dunia internasional. Dalam diplomasi, Mahendra memainkan peran luar biasa. Ia menjaga hubungan baik dengan India dan Tiongkok, dua negara raksasa yang sering bersaing. Ia menolak berpihak dan mendeklarasikan Nepal sebagai zona damai, netral, mandiri, dan penuh martabat. Bayangan kesepian di balik mahkota. Namun kekuasaan seringkali menciptakan jarak. Di balik segala keberhasilan dan kemegahan istana, Mahendra sering merasa sendiri. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia benar-benar menjaga rakyatnya, atau hanya menjaga kekuasaan itu sendiri. Dalam perjalanan rahasianya ke desa-desa, ia kerap menyamar sebagai orang biasa. Ia berbicara dengan para petani, mendengarkan keluh kesah mereka tentang pajak, panen, dan kemiskinan. Ia mendengarkan, mencatat dalam pikirannya, dan diam. Dalam buku hariannya ia menulis, "Mereka melihatku sebagai raja, tapi aku melihat diriku sebagai penjaga pintu sejarah. Kadang aku bertanya siapa yang akan menjaga penjaga." Ia menyadari bahwa sistem yang ia bangun memang menciptakan kestabilan, tetapi juga membungkam perbedaan pendapat. Ia mulai memikirkan perubahan, namun usia dan penyakit mulai menghampiri. Akhir hayat, gunung menunduk. Pada awal tahun 70-an, Mahendra pergi berlibur ke hutan Chitwan, sebuah tempat yang damai di kaki Himalaya. Di sana, ia berburu, berpuisi, dan merenung. Namun pada suatu pagi yang sejuk, saat matahari belum tinggi, ia tiba-tiba terjatuh serangan jantung merenggut napasnya. Berita itu menyebar cepat. Nepal berduka. Lembah Kathmandu dipenuhi wangi dupa, lonceng-lonceng kuil berdentang, dan rakyat berkumpul di jalan-jalan, menangis di bawah foto sang raja. Saat jenazahnya dibawa melewati alun-alun Durbar, para biksu membaca doa dengan suara bergetar. Di puncak Himalaya, awan bergerak lambat, seolah gunung-gunung itu menundukkan diri bagi raja yang telah menjaga mereka selama hampir 2 dekade. Warisan dan dilema abadi. Putranya, Birendra Bir Bikram Shah Dev, naik tahta, mewarisi kerajaan yang stabil, tapi penuh ketegangan politik rela. Birendra akan membuka kembali pintu demokrasi yang pernah ditutup ayahnya, sebuah langkah yang menandai akhir dari sistem panchayat. Namun di hati rakyat Nepal, nama Mahendra tetap hidup. Ia dikenang bukan hanya sebagai raja yang memusatkan kekuasaan, tetapi sebagai pemimpin yang mencintai negerinya dengan cara yang keras namun tulus. Jalan-jalan, universitas, dan lembaga kebudayaan banyak yang memakai namanya. Puisinya masih dibacakan di sekolah, mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah beban yang lebih berat daripada mahkota emas. Epilog, raja yang menulis sejarah dengan tinta kesunyian. Dalam buku hariannya yang terakhir, ditemukan kalimat yang menjadi warisan moral. "Aku mungkin tidak membawa demokrasi ke rakyatku,
Tapi aku telah memberi mereka waktu untuk memahami arti kebebasan. Jika suatu hari mereka mampu berjalan sendiri, aku akan tersenyum dari langit gunung. Kisah Raja Mahendra adalah kisah tentang seorang manusia di antara badai. Sejarah seorang raja yang berusaha melindungi bangsanya di tengah arus perubahan dunia, kadang dengan tangan besi, kadang dengan pena penyair. Ia adalah sosok yang melambangkan Nepal itu sendiri, keras di luar, lembut di dalam, berdiri di antara dua dunia tradisi dan modernitas, timur dan barat, masa lalu dan masa depan. 1. Membawa Nepal ke era baru setelah isolasi panjang. Sebelum Raja Mahendra naik tahta, Nepal adalah kerajaan yang nyaris terisolasi dari dunia luar. Ayahnya, Raja Tribhuvan, telah membuka sedikit jalan menuju modernisasi. Tetapi Mahendra lah yang benar-benar mulai membawa Nepal keluar dari keterpencilan itu. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara untuk pertama kalinya, termasuk India, Tiongkok, dan Amerika Serikat, dan menempatkan Nepal di panggung internasional sebagai kerajaan yang berdaulat, bukan lagi bayangan kecil di antara dua raksasa Asia. 2. Menghapus sistem parlementer dan mendirikan sistem panchayat. Inilah tindakan paling terkenal sekaligus kontroversial dalam hidupnya. Pada awal masa pemerintahannya, Nepal sempat mencoba sistem demokrasi parlementer di bawah Perdana Menteri Bisweswar Prasad Koirala. Namun, Mahendra menganggap sistem itu gagal karena munculnya konflik politik, korupsi, dan ketidakstabilan. Pada awal dekade 60-an, ia melakukan kudeta kerajaan, membubarkan parlemen, menahan para pemimpin politik, dan menghapus konstitusi demokratis. Sebagai gantinya, ia menciptakan sistem baru yang disebut panchayat, sistem pemerintahan tanpa partai politik, di mana kekuasaan tertinggi tetap di tangan raja. Dalam sistem ini, rakyat dianggap berpartisipasi secara lokal melalui dewan desa dan distrik, tetapi semua keputusan besar tetap bergantung pada istana. Mahendra menyebutnya demokrasi terpimpin ala Nepal. Iligan menulis dan mempromosikan sastra Nepal. Raja Mahendra bukan sekadar penguasa. Ia juga seorang penyair, penulis, dan pencinta bahasa. Ia menulis banyak puisi dan karya sastra dengan nama pena M.G. Bir Bikram Shah. Dalam puisinya, ia sering mengangkat tema nasionalisme, keindahan Himalaya, dan pentingnya persatuan rakyat Nepal. Ia juga mendirikan lembaga kebudayaan untuk melestarikan bahasa Nepal, kesenian tradisional, dan warisan sejarah negara itu. Berbeda dengan banyak raja yang memerintah dengan kekuatan pedang, Mahendra menggunakan pena untuk memperkuat identitas bangsanya. 4. Membangun infrastruktur nasional. Raja Mahendra meluncurkan berbagai proyek pembangunan yang bertujuan membawa Nepal keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan. Ia membangun jalan raya Tribhuvan yang untuk pertama kalinya menghubungkan ibu kota Kathmandu dengan perbatasan India melalui jalur darat. Proyek monumental bagi Nepal di masa itu. Ia juga mendorong pembangunan bendungan, sekolah, rumah sakit, dan jaringan listrik di berbagai daerah terpencil. Bagi rakyatnya, ini adalah era ketika Nepal mulai benar-benar terhubung dengan dunia luar. 5. Memperkuat identitas nasional Nepal. Raja Mahendra meyakini bahwa Nepal harus berdiri di atas 3 pilar, monarki, nasionalisme, dan Hindu Dharma. Ia memperkuat simbol-simbol kerajaan, mengangkat peran raja sebagai avatar Wisnu di bumi, dan menekankan bahasa Nepal sebagai bahasa persatuan. Kebijakan ini memang menumbuhkan rasa kebangsaan, tetapi di sisi lain, juga menekan kelompok etnis minoritas dan bahasa daerah yang beragam di Nepal. 6. Diplomasi seimbang antara India dan Tiongkok. Letak Nepal di antara dua raksasa, Asia, India, dan Tiongkok membuat posisi politiknya sangat sensitif. Raja Mahendra memainkan peran diplomasi yang hati-hati. Ia menolak tunduk sepenuhnya pada pengaruh India, meski kedua negara memiliki hubungan sejarah dan agama yang kuat. Sebagai penyeimbang, ia mulai menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tiongkok, termasuk kerjasama ekonomi dan pembangunan infrastruktur di wilayah utara. Langkah ini menjadikan Nepal dikenal sebagai negara netral dan mandiri, tidak sepenuhnya berada di bawah pengaruh salah satu tetangganya. 7. Membentuk konstitusi baru. Setelah membubarkan sistem parlementer, Mahendra mengeluarkan konstitusi panchayat yang menegaskan peran dominan raja dalam semua urusan negara. Dalam konstitusi ini, tidak ada partai politik yang diizinkan. Rakyat hanya bisa berpartisipasi lewat hierarki dewan lokal, distrik, dan nasional.
semua di bawah kendali monarki. Konstitusi ini tetap berlaku hingga beberapa tahun setelah kematiannya, bahkan hingga anaknya, Raja Birendra, mulai meliberalisasi sistem pada akhir dekade 80-an. 8. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran sosial. Raja Mahendra memprakarsai banyak reformasi sosial, termasuk pendirian sekolah-sekolah negeri dan universitas. Ia memperluas kesempatan pendidikan bagi perempuan dan masyarakat pedesaan. Meski masih dalam batas yang konservatif, ia juga memulai program literasi nasional dan kampanye untuk meningkatkan kebersihan serta kesehatan masyarakat. 9. Mempromosikan pariwisata dan citra Nepal di dunia. Pada masa pemerintahannya, Nepal mulai dikenal dunia sebagai negeri Himalaya yang mistis. Mahendra membuka pintu bagi turis asing untuk pertama kalinya, memungkinkan pendaki dari berbagai negara datang ke Everest dan Annapurna. Ia juga mendorong pembangunan hotel, bandara, serta promosi budaya Nepal sebagai daya tarik wisata. Langkah ini kelak menjadi fondasi ekonomi pariwisata Nepal di masa-masa berikutnya. 10. Wafat di masa perjalanan dan warisannya. Raja Mahendra wafat mendadak di kota Dhuli Hill akibat serangan jantung ketika sedang dalam perjalanan kerajaan. Kepergiannya mengguncang rakyat Nepal karena bagi banyak orang, Mahendra adalah lambang kemegahan monarki tradisional sekaligus arsitek Nepal modern. Anaknya, Raja Birendra, kemudian naik tahta dan berusaha melanjutkan warisannya, tetapi dengan arah yang lebih terbuka terhadap demokrasi. Kesimpulan, Raja Mahendra adalah sosok paradoks. Ia seorang pembangun bangsa yang berwawasan luas, namun juga penguasa absolut yang mengekang kebebasan politik. Ia menulis puisi indah tentang kebebasan dan alam, tetapi menutup pintu bagi partai dan oposisi. Ia mencintai rakyatnya dengan cara yang otoriter, namun dalam pandangannya, hanya melalui kendali yang kuat, Nepal bisa bertahan sebagai negara merdeka di antara dua kekuatan besar.